Cerita ini mengisahkan perjalanan keluarga Fajri, istrinya Rania, anak mereka yang masih balita bernama Reno, dan Ibu Sari, ibu mertua Fajri. Mereka melakukan perjalanan darat dari Jakarta menuju Banyuwangi pada akhir tahun 2021 untuk menghadiri acara peringatan keluarga. Rencana besar keluarga ini sebenarnya sudah disusun sejak jauh hari, namun takdir seolah terus memberikan hambatan. Akhir tahun 2021 menjadi momen yang penuh tekanan bagi Fajri. Sebagai kepala keluarga, ia harus membawa istri dan anaknya, Reno, serta ibu mertuanya bernama Sari, pulang ke Banyuwangi. Tujuan mereka bukan sekedar liburan, melainkan menghadiri peringatan 100 hari wafatnya sang kakek di kampung halaman. Sebuah acara yang menurut adat keluarga besar tidak boleh dilewatkan. Awalnya, Fajri sudah berusaha memesan tiket bus jauh-jauh hari, namun sistem selalu menunjukkan status penuh. Begitu pula dengan tiket kereta api kelas apapun yang sudah ludes terjual karena bertepatan dengan musim mudik. Karena tidak ada pilihan lain, Fajri akhirnya memutuskan untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer tersebut menggunakan kendaraan pribadi. Ini perjalanan pertama kita bawa mobil sendiri sejauh itu, gumam Fajri kepada Rania sambil menyiapkan kondisi mesin kendaraan. Ketegangan dimulai tepat pada malam sebelum keberangkatan, sekitar pukul 2 dini hari. Saat itu seluruh anggota keluarga sedang sibuk melakukan packing terakhir. Rania yang berada di kamar lantai atas sedang menata koper pakaian miliknya dan Reno. Sementara itu Sari sudah menyiapkan kopernya di lantai bawah agar mudah dimasukkan ke bagasi mobil esok pagi. Kejadian aneh pertama pun muncul. Rania yang turun ke bawah terkejut melihat koper Sari sudah tidak ada di tempatnya. Saat ia kembali ke atas, koper milik Sari ternyata sudah berada di dalam kamarnya, bersandingan dengan koper miliknya. "Bu, kenapa kopernya dipindah ke atas lagi?" tanya Rania heran. Sari yang sedang beristirahat di sofa lantai bawah mengerutkan kening. "Ibu tidak memindahkannya, koper itu berat sekali, mana mungkin ibu angkat sendiri." Belum reda keheranan mereka, gangguan kembali terjadi saat waktu menunjukkan pukul 3.30 menjelang subuh. Baju-baju Reno yang sudah dipastikan masuk ke dalam tas ransel tiba-tiba ditemukan kembali berantakan di dalam lemari, seolah baru saja dikeluarkan dengan paksa. Suasana rumah yang biasanya hangat berubah menjadi dingin dan mencekam. Rania sempat merasa ragu dan membisikkan niat untuk menunda perjalanan, namun Fajri tetap teguh pada pendiriannya. Baginya, komitmen kepada keluarga di Banyuwangi adalah yang utama. Tepat saat azan subuh berkumandang, Fajri memacu mobilnya keluar dari halaman rumah. Mereka sempat berpamitan melalui telepon dengan orang tua di kampung. Dalam percakapan singkat itu, orang tua mereka memberikan pesan yang terasa berat. "Nanti kalau sudah masuk daerah Jawa Tengah, hati-hati, jalannya sudah banyak yang baru. Permisi kalau mau lewat." Sebuah nasihat yang terdengar sederhana, namun menjadi awal dari rangkaian teror yang akan mereka hadapi sepanjang jalur lintas Jawa. Matahari mulai condong ke arah barat saat mobil yang dikemudikan Fajri memasuki perbatasan Jawa Tengah. Perjalanan dari Jakarta hingga menjelang Semarang sebenarnya terasa cukup lancar, namun suasana mulai berubah secara drastis ketika mereka memasuki area tol yang membelah perbukitan dan gunung.
Langit yang semula cerah perlahan tertutup gumpalan awan abu-abu, menciptakan atmosfer temaram yang tidak nyaman. Di dalam kabin, Reno dan Sari sedang terlelap karena kelelahan. Fajri mencoba mencairkan kesunyian dengan menyalakan pemutar musik di dashboard mobil. Namun keanehan teknis mulai terjadi. Suara musik yang semula jernih tiba-tiba berubah menjadi statis yang menyakitkan telinga sebelum akhirnya mati total. Fajri mencoba menekan tombol power berkali-kali, namun layar tetap gelap gulita, seolah-olah seluruh aliran listrik ke sistem hiburan terputus. "Sinyalnya mungkin hilang, Mas," ujar Rania mencoba menenangkan diri meski hatinya mulai berdegup kencang. Fajri hanya mengangguk pelan meski ia tahu bahwa ponselnya menunjukkan indikator sinyal yang penuh. Keadaan semakin mencekam saat mobil mulai menanjak di area pegunungan yang sepi. Secara tiba-tiba, AC mobil mengeluarkan hawa yang sangat dingin, jauh lebih dingin dari pengaturan biasanya. Rania merapatkan jaketnya, namun anehnya, ia mencium aroma amis yang samar, seperti bau lendir ikan yang mulai membusuk. Aroma itu menyeruak di antara wangi pengharum mobil yang biasanya dominan. Fajri mendadak mengencangkan pegangan pada roda kemudi. Wajahnya terlihat tegang, butiran keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. "Ran, tolong lihat ke belakang," bisik Fajri dengan suara yang bergetar. "Ada apa, Mas? Reno sama ibu masih tidur," jawab Rania sambil melirik jok tengah melalui bahunya. "Bukan di situ, lihat di tumpukan barang paling belakang lewat kaca spion," instruksi Fajri tanpa berani menoleh. Rania perlahan mengatur posisi kaca spion tengah ke arah bagasi yang dipenuhi koper. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Melalui pantulan kaca, ia melihat sesosok wanita sedang duduk meringkuk di atas tumpukan koper paling belakang. Wanita itu mengenakan pakaian putih yang kumal dan penuh noda tanah. Rambutnya yang panjang dan jimbal menutupi sebagian wajahnya yang tampak pucat dengan luka robek di sudut bibir yang terus mengeluarkan cairan gelap. Rania memejamkan mata rapat-rapat sambil merapalkan doa dalam hati. Ketika ia memberanikan diri untuk menoleh langsung ke arah bagasi dengan kepala sendiri, tempat itu kosong. Hanya ada tumpukan barang yang tak bergeming. Namun saat ia kembali melihat ke kaca spion, sesosok itu masih di sana. Kini kepalanya perlahan mendongak menatap tajam melalui kaca spion dengan mata yang merah dan bengkak. Fajri menginjak pedal gas lebih dalam, namun mobil terasa sangat berat, seolah-olah sedang menarik beban berton-ton. Kemudi mobil bergetar hebat di tangannya. Ia terus fokus pada jalanan di depan yang mulai berkabut, berusaha sekuat tenaga untuk tidak melihat ke kaca spion lagi sampai mereka menemukan tanda-tanda kehidupan atau area peristirahatan terdekat. Waktu menunjukkan pukul 23.30 saat mobil yang dikemudikan Fajri perlahan memasuki sebuah area peristirahatan di wilayah Nganjuk. Rest area ini tampak berbeda dari yang lain. Lampu-lampu penerangannya temaram, dan meski ada beberapa kendaraan terparkir, suasana di sana terasa sangat sunyi, hampir mati. Hujan rintik mulai membasahi kaca depan, menambah kesan suram pada bangunan-bangunan tua yang berdiri di sana. "Kita berhenti di sini dulu. Mas sudah tidak kuat, mata sudah berat sekali," ujar Fajri sambil mematikan mesin. Reno terbangun karena guncangan mobil yang berhenti, sementara Sari langsung mengemasi mukenanya. Sari adalah yang pertama turun. Ia berniat menuju toilet yang berada di ujung area parkir, dekat dengan rimbunan pohon bambu. Namun baru berjalan beberapa meter, Sari tiba-tiba berhenti mematung. Wajahnya yang semula tenang berubah menjadi pucat pasi.
Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik arah dan berlari kencang menuju mobil. Bahkan kain mukena yang ia bawa sempat terjatuh ke aspal basah. "Balik, kita balik ke mobil sekarang," seru Sari dengan suara gemetar saat berpapasan dengan Rania. Rania yang sedang menuntun Reno hanya bisa bingung. "Kenapa, Bu? Ibu tidak jadi ke toilet?" Sari tidak menjawab. Ia segera masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu dari dalam. Tampak mulutnya komat kamit merapalkan doa. Karena desakan kebutuhan, Rania terpaksa mengabaikan ketakutan ibunya. Ia menuntun Reno menuju musola kecil yang terletak tak jauh dari sana. Saat memasuki musola, Rania merasa ada yang salah. Lantainya penuh dengan daun kering yang berserakan dan debu tebal, seolah tempat ini sudah tidak dibersihkan selama berbulan-bulan. Anehnya, ada satu pria yang sedang sholat di pojok ruangan dengan posisi membelakangi pintu. Gerakannya terasa kaku dan sangat lambat. Rania segera mengambil wudhu dan menunaikan sholat Isya yang sempat tertunda. Ia mendudukkan Reno di sampingnya agar tetap dalam pengawasan. Saat Rania sedang dalam posisi sujud terakhir, ia mendengar Reno berbicara dengan suara kecil. "Om, jangan di situ. Reno mau main." Seketika bulu kuduk Rania berdiri. Setelah salam, ia perlahan membuka matanya dan merapikan mukena. Saat ia menoleh ke arah Reno yang sedang asik bermain ponsel di sampingnya, jantung Rania seakan berhenti berdetak. Tepat di samping Reno, berdiri sesosok tinggi besar yang terbungkus kain kafan kusam penuh noda tanah. Kain kafan itu tampak sangat ketat membungkus tubuh di dalamnya, dan aroma busuk tanah kuburan menusuk hidung Rania. Makhluk itu tidak menginjak lantai. Ujung kainnya menggantung beberapa sentimeter di atas ubin musola yang kotor. Rania terpaku, kakinya lemas tak sanggup melangkah. Sosok pocong itu perlahan memutar kepalanya yang terikat simpul di atas, menatap langsung ke arah mata Rania melalui lubang kain yang gelap dan kosong. Tidak ada wajah, hanya kegelapan pekat di balik ikatan kain tersebut. "Reno, ayo jalan, pelan-pelan," bisik Rania dengan suara yang hampir habis. Ia menyambar tangan Reno dan segera menggendongnya, berlari sekuat tenaga keluar dari musola tanpa berani menoleh lagi ke belakang. Mereka sampai di mobil dalam keadaan basah kuyup oleh keringat dingin. Di dalam mobil, mereka mendapati Fajri juga sedang terdiam seribu bahasa. Ia baru saja mengisi bensin di pompa depan, dan menurutnya, petugas bensin yang melayaninya memiliki kulit yang sangat pucat dan tidak mengeluarkan suara sepatah pun saat ditanya. Hanya mengangguk kaku seperti robot. Tanpa menunggu lebih lama, Fajri segera menginjak gas meninggalkan rest area terkutuk itu di belakang mereka. Perjalanan berlanjut menembus kegelapan malam yang semakin pekat. Sekitar pukul 3 dini hari, mobil memasuki wilayah hutan jati yang dikenal sebagai Alas Caruban. Di jalur ini, kabut tipis mulai turun menyelimuti pepohonan tinggi yang berdiri rapat di sisi kiri dan kanan jalan. Fajri merasa kelopak matanya semakin berat dan konsentrasinya mulai pudar. "Mas, kalau mengantuk kita berhenti sebentar. Ada pos di depan," ujar Rania sambil menunjuk sebuah bangunan kecil yang tampak seperti pos polisi lama yang sudah tidak beroperasi. Bangunan itu terlihat kusam, disekelilingi semak belukar yang menjalar tinggi. Fajri memarkirkan mobil di bahu jalan tepat di bawah bayangan pohon jati yang sangat besar. Reno dan Sari masih terlelap di kursi tengah. Saat mesin dimatikan, keheningan hutan terasa menekan telinga. Tiba-tiba sistem audio mobil yang tadinya mati kembali mengeluarkan suara statis pendek. Krak, krak, lalu mati lagi. Rania merasa bulu kuduknya berdiri. Ia memandang keluar jendela ke arah pucuk pohon besar yang rantingnya meliuk-liuk tertiup angin kencang. Di atas salah satu dahan yang melintang, ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Sosok wanita berbaju das terlusuh tergantung dengan leher terjerat kain. Namun yang membuat Rania gemetar hebat bukan hanya karena penampakan itu, melainkan karena ia mengenali wajah tersebut. 2015, Rania pernah bekerja sebagai tenaga sukarela dalam tim evakuasi. Ia teringat jelas saat harus membantu menurunkan jenazah seorang wanita yang mengakhiri hidupnya di pohon di kawasan hutan ini. Saat itu, ia ikut memegang tandu, dan ia ingat betul bagaimana tekstur kulit jenazah yang sudah mulai lengket dan aroma kematian yang menyengat hidung. Sosok yang kini tergantung di atas sana memiliki wajah yang persis sama dengan jenazah yang ia evakuasi 6 tahun lalu. Air mata Rania mengalir deras. Ia tidak bisa berpaling.
Ampun, ampun ya Allah. Isaknya tertahan. Ia merasa seolah ditarik kembali ke memori gelam tersebut. Sosok di atas pohon itu perlahan mulai bergerak. Kepalanya yang miring perlahan-lahan tegak dan menatap ke arah kaca mobil di tempat Rania duduk. Matanya putih sepenuhnya, tanpa pupil. Selama hampir 20 menit, suasana membeku. Fajri yang juga melihat arah pandangan Rania hanya bisa memeluk kemudi sambil terus merapalkan doa. Tiba-tiba dahan pohon itu bergerak kencang seolah akan patah. Sosok wanita itu perlahan meluncur turun, melayang di udara tanpa menyentuh tanah. Angin kencang mendadak menghantam mobil hingga bergoyang hebat. Tepat di samping telinga Rania, meski kaca mobil tertutup rapat, terdengar bisikan lirih namun jelas dalam bahasa daerah yang halus. "Suwun ya Mbak, terima kasih ya Mbak." Rania tersentak, nafasnya memburu. Bersamaan dengan bisikan itu, sosok wanita itu lenyap seperti asap yang tertiup angin. Suasana hutan mendadak menjadi tenang kembali. "Ayo jalan Mas, jalan sekarang," teriak Rania sambil terisak. Fajri segera menyalakan mesin. Anehnya, saat mobil mulai melaju, mereka merasa seolah-olah baru saja keluar dari sebuah dimensi lain. Jalan yang tadinya terasa sempit dan berliku, kini kembali terlihat seperti jalur tol yang lebar dan terang. Namun trauma itu baru saja bermula karena mereka sadar bahwa sesuatu dari masa lalu Rania seolah-olah menyapa kembali di tengah hutan tersebut. Matahari sudah naik tinggi saat mereka memasuki wilayah Jombang, kota yang dikenal dengan suasana religiusnya. Namun, bagi keluarga Fajri, siang hari yang terik itu justru membawa teror fisik yang paling berat. Sekitar pukul 11 siang, Rania mulai merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Pundaknya terasa sangat kaku, seolah-olah ia sedang memanggul beban beton yang sangat berat. "Mas, punggungku sakit sekali. Rasanya seperti ada yang menekan," keluh Rania dengan wajah pucat. Ia mencoba memijat tengkuknya, namun rasa berat itu justru semakin menjalar ke seluruh tubuh, membuat setiap gerakannya terasa lambat dan menyakitkan. Reno yang duduk di samping Rania tiba-tiba berhenti bermain dengan mainannya. Ia menatap lengan ibunya dengan seksama. "Mama, kok tangan Mama banyak bulunya? Banyak sekali, hitam-hitam," celetuk Reno dengan polosnya. Ia mencoba mengusap-usap lengan Rania seolah sedang mengelus seekor hewan. Rania tersentak dan melihat lengannya sendiri. Di matanya, tangan itu tampak normal. Namun, Reno terus-menerus mengelusnya sambil tertawa kecil. "Lucu mah, panjang-panjang bulunya." Mendengar itu, Sari yang duduk di kursi depan segera menoleh. Wajah Sari, ibu mertua Fajri, berubah tegang saat melihat posisi duduk Rania yang membungkuk tidak wajar. Keadaan semakin buruk ketika Fajri merasakan ada yang salah dengan laju mobil. Meskipun ia menginjak pedal gas cukup dalam, jarum speedometer seolah tertahan di angka 20 km per jam. Mesin mobil menderu keras, namun kendaraan itu bergerak sangat lambat, seperti sedang menarik beban yang mustahil. "Ini mobil kenapa? Kok tidak mau lari?" geram Fajri sambil berkali-kali mengecek rem tangan. Ia melirik ke kaca spion tengah untuk memastikan tidak ada ban yang kempes. Namun, apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir copot. Melalui pantulan kaca spion tengah, Fajri melihat sesosok hitam raksasa menyerupai primata besar dengan bulu lebat yang kasar sedang duduk berjongkok di atas jok tengah, tepat di belakang kepala Rania. Makhluk itu tampak mendekap pundak Rania dengan kedua tangannya yang besar dan berbulu hitam legam. Wajah makhluk itu tidak terlihat jelas karena tertutup bulu, namun nafasnya yang berat seolah-olah bisa dirasakan oleh siapapun di dalam mobil. Sari yang juga melihat pemandangan mengerikan itu dari sudut matanya, segera berbisik dengan suara bergetar. "Leh, baca-baca leh, baca ayat kursi, ada yang ikut di belakang Rania." Rania sendiri tidak bisa melihat makhluk itu, namun ia merasa tubuhnya semakin lemas. Ia merasa sesak nafas, seolah oksigen di sekitarnya diserap habis oleh sesuatu yang tak kasat mata.
Suasana di dalam mobil menjadi sangat panas dan pengap meskipun AC sudah diputar ke suhu maksimal. Teror fisik ini berlangsung hampir selama 30 menit yang terasa seperti selamanya. Barulah ketika sayup-sayup terdengar suara azan zuhur berkumandang dari sebuah masjid di pinggir jalan tol, beban di pundak Rania mendadak hilang. Mobil yang tadinya terasa berat tiba-tiba melesat maju karena gas yang diinjak Fajri sejak tadi. Makhluk berbulu itu lenyap seketika, meninggalkan aroma bau apek yang menyengat di dalam kabin. Rania jatuh terduduk lemas, sementara Reno kembali tenang, tidak lagi melihat bulu-bulu di tangan ibunya. Setelah melewati ketegangan di Jombang, perjalanan berlanjut hingga mereka memasuki wilayah Jember saat hari mulai gelap. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, digantikan oleh pekatnya malam yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Fajri memutuskan untuk berhenti di rest area terakhir sebelum mereka benar-benar keluar dari jalur tol menuju Jalan Raya Nasional Banyuwangi. "Kita istirahat terakhir di sini. Setelah ini jalanan akan lebih sulit," kata Fajri. Rest area ini cukup ramai, banyak kendaraan besar dan keluarga lain yang juga sedang beristirahat. Keramaian ini sedikit memberikan rasa aman bagi Rania. Mereka semua turun untuk sholat maghrib dan makan malam sejenak. Keanehan dimulai tepat setelah mereka menyelesaikan sholat. Saat hendak kembali ke mobil, Reno tiba-tiba meronta dari gandengan Rania. Tanpa sebab yang jelas, Reno menangis histeris. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan kecilnya sambil terus menggeleng-geleng kepala. Tidak mau masuk. Ada dedek nangis, Mama," teriak Reno di tengah kerumunan orang. Rania mencoba menenangkan anaknya, mengira Reno mungkin hanya kelelahan atau merasa gerah. Namun Reno tetap menolak mendekati mobil. Ia mengunjuk-ngunjuk ke arah kaca belakang mobil mereka yang gelap karena lapisan film yang tebal. Sari segera menggendong Reno dan membawanya menjauh, sementara Rania masuk ke dalam mobil untuk mengambil air minum. Saat Rania duduk di kursi tengah sendirian, menunggu Fajri yang masih di area parkir pria, suasana rest area yang tadinya bising mendadak terasa senyap di telinganya. Suara orang-orang di luar seolah-olah diredam oleh dinding tak kasat mata. Tiba-tiba, dari arah bagasi belakang, tepat di balik sandaran jok tempat Rania duduk, terdengar suara tangisan bayi. Suaranya bukan sayup-sayup, melainkan sangat jelas, melengking dan penuh penderitaan. "Weh, weh!" Suara itu disertai dengan bunyi gesekan kain yang basah. Rania membeku, jantungnya berdegup sangat kencang hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia perlahan melirik ke arah kaca spion tengah yang sebelumnya sudah diatur miring oleh Fajri. Di sana, di kegelapan sudut belakang mobil, Rania melihat sesosok wanita dengan rambut panjang yang kusut masai menutupi seluruh wajahnya. Wanita itu mengenakan kain yang kusam dan kotor, sedang duduk bersila sambil menggendong sebuah bungkusan kecil yang terus bergerak-gerak. Sosok itu tampak seperti sedang menyusui bayinya, namun tubuhnya bergoyang ke depan dan ke belakang dengan gerakan yang kaku. Setiap bungkusan itu menangis, sosok wanita itu mengeluarkan suara geraman pelan yang mengerikan. Rania ingin berteriak, namun tenggorokannya terasa tersumbat. Kakinya mendadak kaku, mati rasa, seolah-olah aliran darahnya berhenti di pangkal paha. "Mama, dedeknya nangis terus, Mama!" Reno yang berada di luar bersama Sari kembali berteriak, suaranya menembus kaca mobil. Di dalam mobil, Rania hanya bisa menetikkan air mata dalam diam. Tubuhnya kaku tak berdaya menghadapi kehadiran sosok yang biasa disebut orang sebagai Wewe Gombel itu. Bau anyir darah dan bau tanah basah memenuhi kabin mobil. Sosok itu perlahan mendongak kepala. Meskipun wajahnya tetap tertutup rambut, Rania bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk jiwanya. Teror itu berakhir seketika saat pintu mobil dibuka kasar oleh Fajri.
Cahaya lampu rest area masuk ke dalam, dan dalam sekejap, sosok wanita dan suara tangisan itu hilang tanpa bekas. Rania jatuh tersungkur di atas jok, nafasnya tersengal-sengal. Ia tidak berani menceritakan apa yang baru saja dilihatnya kepada Sari, takut sang ibu akan semakin tertekan. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka segera meninggalkan tempat itu. Namun, Rania tahu sesuatu telah menandai perjalanan mereka menuju alas Gumitir yang legendaris. Jarum jam menunjukkan pukul 23.45 saat mobil memasuki kawasan alas Gumitir, benteng alam terakhir sebelum mencapai Banyuwangi. Jalur ini dikenal sangat ekstrim dengan tikungan tajam yang bersisian langsung dengan jurang sedalam ratusan meter. Pepohonan raksasa di kanan kiri jalan seolah membentuk terowongan alami yang menelan cahaya lampu mobil. Ketegangan mencapai puncaknya ketika mobil yang dikemudikan Fajri tiba-tiba kehilangan tenaga, tepat di sebuah tanjakan curam yang dikenal dengan sebutan tikungan mati. Meskipun Fajri sudah memindahkan gigi ke posisi paling rendah dan menginjak gas sedalam mungkin, mesin mobil hanya menderu tertahan tanpa bergerak maju sedikit pun. "Mas, jangan dipaksa, kita bisa merosot ke bawah!" teriak Rania saat merasakan ban mobil mulai slip di atas aspal yang basah. Di tengah kepanikan itu, kabut tebal mendadak turun, membatasi jarak pandang hanya sejauh 1 meter di depan kap mobil. Tiba-tiba, di sisi kiri jalan yang seharusnya hanya berupa tebing gelap, muncul cahaya temaram dari sebuah bangunan kayu kecil. Sebuah warung gubuk sederhana dengan lampu minyak yang bergoyang ditiup angin. Fajri yang merasa tidak punya pilihan lain memutuskan untuk menepikan mobil di depan gubuk tersebut. "Kita berhenti dulu di sana, mesinnya panas sekali, kita butuh air," ujar Fajri dengan napas memburu. Mereka berempat turun dari mobil. Suasana di sekitar warung itu sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik yang mendadak berhenti saat mereka melangkah masuk. Di dalam warung, seorang wanita tua mengenakan kebaya kusam dan kain jarik duduk membelakangi mereka sambil mengaduk sesuatu di dalam kuali besar. Aroma singkong rebus dan kopi hitam menyeruak, namun bercampur dengan bau bunga melati yang sangat menyengat. "Permisi, Bu, mau pesan kopi 3 dan air putih untuk anak saya," kata Fajri dengan sopan. Wanita tua itu tidak menoleh. Ia terus mengaduk kualinya dengan gerakan yang sangat pelan. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan suara serak dan berat menggunakan bahasa daerah yang sangat kental. "Seng hati-hati kalau lewat sini. Tadi sudah permisi belum? Jangan asal lewat di rumah orang," ucapnya tanpa nada keramahan sedikit pun. Sari, yang merupakan orang asli daerah tersebut, merasakan firasat buruk. Ia melihat ke arah kaki wanita tua itu, namun kakinya tertutup bayangan gelap yang tidak wajar. "Iya, Bu, mohon maaf kalau kami kurang sopan. Kami hanya ingin pulang kampung," jawab Sari dengan suara gemetar. Wanita tua itu tiba-tiba berhenti mengaduk dan menoleh sedikit. Matanya tampak keruh dan putih sepenuhnya. "Meskipun kamu orang sini, tapi kalau bawa beban dari jalan ya jangan harap bisa tenang. Pulang sana sebelum yang lain ikut," ketusnya sambil meletakkan 3 gelas kopi yang asapnya berwarna keunguan. Tanpa berani meminum kopi tersebut, Fajri segera meletakkan selembar uang di atas meja kayu yang terasa sangat dingin, seperti memegang es. "Maaf, Bu, kami harus segera jalan," pamit Fajri. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil. Reno yang digendong Rania terus menunjuk ke arah warung itu sambil berbisik, "Mama, neneknya tidak punya bayangan." Begitu mesin mobil dinyalakan dan lampu depan menyorot ke arah warung, pemandangan di depan mereka berubah seketika. Warung kayu yang tadi berdiri kokoh menghilang dalam sekejap mata. Yang ada di tempat itu hanyalah sebuah nisan tua yang sudah miring dan ditumbuhi lumut di pinggir jurang. Fajri tidak menunggu sedetik pun, ia segera menginjak gas. Kali ini, mobil melaju sangat ringan, seolah-olah beban berat yang menempel sejak tadi telah berpindah.
Namun saat Rania melihat ke arah kaca jendela samping yang mulai berembun pekat, ia melihat bekas telapak tangan kecil yang berlumpur menempel di sisi luar kaca mobil, seolah ada sesuatu yang baru saja mencoba memanjat masuk ke dalam mobil saat mereka berada di warung tadi. Setelah menghilangnya warung gaib di alas Gumitir, suasana di dalam mobil menjadi sunyi senyap. Hujan es tiba-tiba turun menghantam atap mobil dengan suara berisik yang memekakkan telinga. Trak, trak, trak. Fajri terus fokus pada kemudi, melewati sisa-sisa hutan yang terasa semakin menjepit. Namun ketenangan itu hancur saat Reno tiba-tiba merangkak turun ke lantai mobil di bawah jok tengah. "Mama, ini apa? Merah-merah," ucap Reno sambil memegang sesuatu yang terletak di atas karpet mobil. Rania menyalakan lampu kabin dan seketika ia menjerit tertahan. Di atas karpet mobil yang seharusnya bersih, kini berserakan batu-batu kerikil tajam yang berlumuran cairan kental merah tua. Di tengah kerikil itu, Reno memegang segumpalan daging kenyal berukuran kepalan tangan yang masih berdenyut pelan-pelan, sangat mirip dengan organ hati manusia yang masih segar. Bau amis darah yang sangat menyengat langsung memenuhi seluruh ruangan mobil. "Reno, buang! Jangan dipegang!" teriak Rania panik, namun tangannya seolah lumpuh, tak sanggup menyentuh benda mengerikan itu. Sari yang melihat kejadian itu dari kursi depan hanya bisa menangis sambil memeluk tasnya. "Ya Allah, cobaan apa lagi ini?" Tiba-tiba, mesin mobil mati total di tengah kegelapan hutan yang pekat. Setir terkunci dan rem terasa sangat keras. Suasana di luar mobil mendadak senyap dari suara hujan, digantikan dengan suara hembusan angin yang sangat kencang hingga menggoyang bodi mobil. Di tengah keheningan itu, terdengar suara bisikan dari luar jendela yang sudah berembun pekat. "Bukan, Kocone, buka kacanya." Rania merasa seolah jiwanya dikendalikan. Dengan gerakan kaku, ia perlahan menurunkan kaca jendela tengah. Angin dingin yang membawa aroma tanah kuburan langsung menyeruak masuk. Sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku lanjang yang hitam tampak menjulur dari kegelapan di luar jendela, memberi isyarat agar Rania membuang benda merah di tangan Reno. "Buang, Ran! Buang sekarang!" perintah Fajri dengan suara parau. Rania menyambar gumpalan daging dan kerikil berdarah itu dari tangan Reno, lalu melemparkannya keluar jendela dengan sekuat tenaga. Begitu benda itu menyentuh tanah, terdengar suara jeritan melengking dari balik pepohonan, dan mesin mobil tiba-tiba menyala kembali dengan suara menderu. Reno seketika menangis histeris seolah baru saja sadar dari pengaruh hipnotis. Tanpa menoleh lagi, Fajri memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Mereka terus berdoa tanpa henti hingga perlahan cahaya lampu jalanan kota Banyuwangi mulai terlihat di ufuk timur. Semburat fajar mulai muncul mengusir kegelapan yang selama hampir 24 jam menyiksa mereka. Tepat pukul 4.30 subuh, mobil perlahan memasuki halaman rumah besar milik keluarga di Banyuwangi. Saat mesin dimatikan, keheningan yang damai akhirnya kembali. Mereka semua turun dengan tubuh yang terasa remuk dan pikiran yang terguncang. Namun keanehan terakhir terjadi saat Fajri mengecek bagian dalam mobil sebelum mengunci pintu. Karpet mobil yang tadinya penuh darah dan kerikil kini tampak bersih sempurna. Tidak ada satupun noda merah, tidak ada bau amis, dan tidak ada satupun batu yang tersisa. Semuanya hilang seolah kejadian mengerikan di alas Gumitir tadi hanyalah mimpi buruk kolektif. Sari mengusap air matanya sambil memandang rumah tua di depan mereka. "Kita sudah sampai. Jangan diceritakan dulu ke rumah orang, biar mereka tidak takut," bisiknya. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah dengan perasaan syukur yang luar biasa, menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekedar perjalanan pulang kampung, melainkan perjalanan melintasi batas antara dunia nyata dan dunia yang tidak terlihat.